Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Insan rahimani wa rahimakumullah. Itu enggak connect ah. Nah, itu connect. Pagi hari ini kita bahas salah satu bab fikih sholat, yaitu terkait dengan kesalahan-kesalahan para jamaah atau lupa sehingga tidak melaksanakan yang terjadi di dalam pelaksanaan sholat. Yang pertama, bapak-bapak, yang dibahas adalah apabila terjadi penambahan atau terjadi pengurangan yang terkait rukun sholat. Jadi sholat itu ada rukun, ada sunnah abad atau wajib ya Pak. Ada lagi yang ketiga sunnah. Dan penambahan atau pengurangan ini dilakukan dengan sengaja, bukan karena lupa. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ulama 4 mazhab sepakat apabila musolli, orang yang sholat dengan sengaja menambahi gerakan wajib. Gerakan wajib itu isinya berdiri, terus ruku, sujud, terus kemudian duduk para jamaah. Yang ditambahi itu berdiri yang wajib serokaat 2 kali saat baca Fatihah dan surat, sama yang kedua saat iktidal, itu dua-duanya wajib. Ruku juga rukun sholat. Sujud dalam tiap rokaat 2 kali. Sujud pertama sama sujud kedua. Duduk yang wajib 2 kali Pak, yang rukun. 1 duduk di antara 2 sujud,
Yang kedua duduk tasyahud akhir. Yang tasyahud awal bukan rukun, karena Rasul pernah meninggalkan dan tidak diulang. Seperti itu. Nah, terjadi para jamaah penambahan gerakan. Saya kasih contoh ya Pak, nambah sujud. Ada orang sholatnya lupa Pak, rakaat kedua atau rakaat ketiga. Karena lupa ya, akhirnya apa yang dilakukan? Ngambil yang sedikit. Terus sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi secara syariah itu kan ya hadisnya sahih ya Pak. Ijma ulama sebanyak berapa kali sujud? 2 kali. Kalau dilakukan sebelum salam, habis innaka hamidum majid, sujud tuh Pak, Allahu Akbar. Habis sujud, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Terus sujud lagi, Allahu Akbar. Terus bangkit lagi, Allahu Akbar, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini ada orang misalnya kasusnya nggak ngerti, sujudnya sekali. Jadi Allahu Akbar sujud, terus Allahu Akbar duduk, salam. Sujud sahwi bukan Pak, karena 1 kali. Maka yang terjadi dia dengan sengaja nambahi sujud di dalam sholat. Apa makna di dalam sholat? Ya di antara takbiratul ihram dan salam. Maka sepakat seluruh ulama Pak, sholatnya batal. Seperti itu. Yang kedua, para jamaah juga dengan sengaja mengurangi rukun sholat. Rukun sholat itu para jamaah dibagi 3 ya Pak. Yang tadi rukun perbuatan namanya rukun fi'li, sudah dibahas tadi gerakan tadi. Yang kedua, para jamaah rukun qalbi, yaitu niat. Seseorang itu ketika sholat wajib niat. Kalau tidak niat, sholatnya batal. Niatnya dalam hati, makanya disebut rukun qalbi. Seperti itu, wajib menghadirkan jenis sholat apa di dalam hatinya. Kata niat dalam bahasa Arab itu punya 2 makna secara bahasa para jamaah. Sudah pernah dibahas. Yang satu al-azmu, yaitu ungkapan hati saat mau sholat. Jadi misalnya sholat sunnah fajar ya Pak, saat sebelum sholat tuh ya Allah saya niat sholat sunnah fajar, dalam hatinya tuh Pak, baru Allahu Akbar. Ini dipakai mazhab Hanabilah sama Malikiyah. Makna niatnya al-azmi, itu harus Pak. Yang kedua, makna niat itu al-qasdu. Kalau maknanya al-qasdu itu bukan sebelum takbir, tapi saat takbir. Seperti itu. Sehingga para jamaah
ketika ini tuh Pak, pas Allah di hatinya tuh, ya Allah saya niat sholat subuh, ya Allah saya niat sholat tahiyatul masjid, kan beda-beda tuh ini harus hadir. Nah setan Pak kadang ya bukan nanti ya sebenarnya bukan bab setan. Terkadang karena tidak tahu nggak niat tuh, nggak hadir baik saat sebelum takbir ataupun saat takbir. Ditanya, Pak tadi niat enggak? Sudah. Kapan? Jawabnya dari rumah. Padahal kalau yang dari rumah tuh niat bahasa Indonesia Pak, bukan makna niat bahasa Arab. Sehingga dipikir-pikir tuh gimana ya cara nyadarinnya kayak gitu, seperti itu. Oh gini saja, Bapak dari rumah niat sholat apa? Niat sholat subuh. Nyampe masjid sholat apa? Tahiyatul masjid. Tinggal ditanya kan Pak, tahiyatul masjid itu sholat subuh bukan? Berarti niat yang di rumah dengan yang dilaksanakan kan beda. Pengen untuk merasionalisasikan bahwa yang dari rumah itu bukan niat. Bahasa syariahnya hamun, bukan niat. Niat ya kata para ulama lewat jalur bahasa sebelum takbir sama sesudah takbir. Maka bagaimana nasib orang sholat itu? Sepakat seluruh ulama batal Pak, karena dia ngurangi rukun sholat dengan sengaja. Saya kasih contoh satu lagi para jamaah. Kata Rasul, miftahus sholah at-tahur wa tahrimuha at-takbir. Pembuka sholat itu takbir, namanya takbiratul ihram. Sehingga takbir itu wajib. Ada orang fahamnya takbir itu ngangkat tangan Pak. Angkat tangan, sehingga gini, padahal takbir itu ucapan Allahu Akbar. Sholat sunnah itu Pak, yang sholat sunnahnya gitu. Nah sehingga kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, harus dikasih faham orang model kayak gini. Pak kalau malam Idul Fitri ngapain? Oh takbiran tadi kayak gitu. Takbiran itu apa? Gini-gini. Bukan, tapi mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan takbiran namanya. Bertakbir. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, ketika kemudian tidak terucap, nah namanya ini yang kedua nih Pak, yang ketiga rukun qauli. Ya, kaul-kaul itu, ucapan-ucapan itu atau bacaan-bacaan sholat itu didefinisikan dalam makna bahasa sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Disebut membaca atau melafadzkan atau mengucapkan bacaan sholat itu keluarnya suara yang isinya huruf-huruf hijaiyah atau isinya bacaan-bacaan sholat. Nah ada bacaan yang rukun tuh para jamaah. Satu takbiratul ihram, yang kedua baca al-fatihah,
Yang ketiga tasyahud akhir bacaannya, kalau yang gerakan duduknya dari at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu kemudian yang rukun apa? Sholawat, minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksimalnya ya sampai sholawat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid. Kalau ada yang nanya para jamaah, bukankah diajarin Rasulnya itu adalah dari Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid? Kenapa cukup dengan 2 kalimat itu saja minimalnya? Karena dalam sholawat Ibrahimiyah itu yang dituju atau yang didoain 2. Satu Nabi Muhammad, yang kedua keluarga Nabi Muhammad. Nggak ada doa yang lain tuh Pak. Saya terjemahkan ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan rahmat engkau kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau merahmati Nabi Ibrahim. Didoain nggak Pak Nabi Ibrahimnya Pak? Didoain nggak Nabi Ibrahimnya? Saya ulang takut nggak ngeh ya Pak. Kita doa, ya Allah sayangi Nabi Muhammad. Rahmat itu sayangi. Sayangi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah menyayangi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Didoain nggak Nabi Ibrahimnya? Didoain nggak Pak Nabi Ibrahimnya Pak? Enggak, kan sebagaimana saja. Engkau kan sudah nyayangi Nabi Ibrahim nih, ya Allah ya, saya minta Nabi Muhammad disayangi. Berarti yang didoain cuman Nabi Muhammad sama keluarganya. Wa barik ala Muhammad, ya Allah berkahi Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, engkau kan sudah memberkahi Nabi Ibrahim. Berarti tidak ada doa untuk siapa? Nabi Ibrahim dan keluarganya, walaupun namanya sholawat Ibrahimiyah. Maka isi dari sholawat Ibrahimiyah itu doain sholawat untuk 2, satu Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Innaka hamidum majid, atau fil alamina innaka hamidum majid. Di alam semesta ini sesungguhnya engkau zat yang terpuji dan zat yang agung. Udah kan segitu Pak. Maka ketika ada orang baca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah mewakili sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan Rasul. Namanya sholawat minimal. Tapi kalau baru Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, ya batal sholatnya. Kenapa? Mengurangi rukun sholat. Nah, baik. Yang terakhir apa? Salam sebagai penutup sholat. Salam itu assalamualaikum warahmatullah, bukan tengok kanan tengok kiri. Ada orang pahamnya salam itu tengok kanan tengok kiri Pak, sehingga nengok si nengok, salamnya enggak gitu. Ini kan salah Pak. Padahal tengok kanan tengok kiri itu tidak wajib. Kalaupun mukanya ke depan saja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah,
Terus dicolek tuh sama sampingnya, Pak. Pak, kamu kok nggak tengok kanan, nggak tengok kiri? Kata dia jawab, iya lagi males lihat muka kamu. Misalkan, Pak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, untuk urusan sholatnya aman, Pak. Urusan dengan sampingnya kan urusan dia dengan sampingnya. Seperti itu. Sehingga kemudian wajibnya apa? Salam. Seperti itu. Kalau tidak salam ya sholatnya batal sebab ngurangi rukun sholat. Biasanya sih anak-anak, Pak. Anak-anak kan karena buru-burunya lari gitu, seperti itu. Ya namanya juga anak-anak. Walaupun ada kumisnya dikit-dikit tuh kadang, seperti itu. Baik, ini yang jadi sumber ya para jamaah. Hadis Bukhari, nomor hadisnya 751 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid. Kata Abu Hurairah, Rasulullah masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Lalu masuk seseorang ke dalam masjid. Habis masuk ke dalam masjid, sholat dia. Habis sholat datang ke Rasulullah memberi salam. Assalamualaikum. Rasul jawab waalaikumsalam. Apa yang dikatakan Rasul? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Pak, kembali ya ke tempat sholat, ulangi sholatnya karena sholatnya nggak sah. Berarti ada kekurangan atau kesalahan dalam rukun sholat, bukan dalam sunnah sholat. Nah, kalau di kitab-kitab fikih penjelasan ulama kurangnya di tumak ninah. Tumak ninah tahu ya Pak? Diam sejenak saat ruku, saat iktidal, saat sujud, saat duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, gitu tuh Pak. Bahkan kadang ada orang iktidal lama tapi nggak tumak ninah, Pak, nggak diam sejenak. Jadi gini, sami Allahu liman hamidah, ribut tuh Pak, atau gini-gini itu, terus langsung sujud, seperti itu. Biasanya sholat sunnah, kadang saya ngeliat tuh Pak, seperti itu. Jadi habis sujud, habis ruku, sami Allahu liman hamidah, Allah gitu. Tangannya enggak diem. Berarti yang hilang apa? Tumak ninah. Seperti itu. Nah, kalau tumak ninah berarti tandanya ada rukun yang dikurangi. Seperti itu. Kalau ada rukun yang dikurangi, kata Rasul, Pak, ulangi sholatnya. Seperti itu. Boleh enggak? Ya mudah-mudahan Allah maha tahu. Ya Allah sih maha tahu. Tahu kalau sholatnya batal Pak. Seperti itu. Ada orang sholat zuhur sir, Fatihahnya salah tuh Pak. Fatihahnya salah tuh gimana? Baca apa itu? Atau tahiyatnya salah. Itu baca apa? Harusnya kalau sih kan saya deketin ya para jamaah. Huruf-hurufnya jelas Pak.
Itu sir. Itu enggak keluar suara, enggak apa. Maka Allah Maha tahu kalau dia sholatnya batal, Pak. Pertanyaannya, orang sholat kayak gini diterima enggak? Ya jawabnya gini, kalau ada orang puasa dewasa dengan sengaja sholat zuhur, habis sholat zuhur makan, terus puasa lagi dengan sengaja loh. Kok kamu makan lagi puasa? Yang penting ikhlas. Kira-kira diterima nggak puasanya, Pak? Habis zuhur nih, makan siang di bulan Ramadan. Habis itu kemudian puasa lagi katanya. Nanti maghrib makan lagi. Terus dia bilang yang penting ikhlas karena Allah. Diterima nggak puasanya, Pak? Ya jangankan diterima, batal abapel, sah saja enggak kan? Sehingga amal soleh diterima tuh kalau sah. Kalau sah aja tidak, ya gimana mau diterima? Di situ. Ketika disuruh ngulang, nurut bapak ini, Pak. Dia ngulangi sholatnya. Selesai datang lagi ke Rasul, ngucapin salam lagi, assalamualaikum ya Rasul. Dijawab waalaikumsalam. Jawaban Rasul masih sama, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Bapak sholatnya diulang ya. Sampai salah 3 kali. Ulang lagi. Fakola, akhirnya orang ini setelah 3 kali ngadu ke Rasul, ngomong, waladzi ba'atsaka bil haq fama uhsinu ghairah. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya mentok paling bagus sholatnya model kayak gini, nggak bisa lebih bagus lagi. Terus ngomong ke Rasul, Pak, bapak ini mudah-mudahan Allah nerima ya Rasulullah. Enggak, dia ngomong, ajari aku ya Rasul, karena berharap husnul khotimah. Maksudnya berharap husnul khotimah itu gimana? Ya tahunan sholatnya salah nggak apa-apa, yang penting di ujung-ujung sholatnya benar. Jangan sampai wafat sholatnya masih belum benar kan, seperti itu. Sehingga kemudian minta diajarin sama Rasul diajarin ribet-ribet, Pak. Enggak, diajarin yang penting saja, yang rukun saja. Kata Rasul, bapak, iza kumta ila sholat fakabir. Bapak kalau sholat ngomong ya Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan nggak apa-apa, yang penting takbir. Nggak sedekap nggak apa-apa, yang penting takbir. Silahkan Allahu Akbar, udah oke, jalan. Habis itu summakro matayassara ma'aka minal Qur'an. Baca ayat yang paling mudah ya. Ayat yang paling mudah itu apa, Pak? Al-Fatihah. Orang pertama kali belajar Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau nyetir motor, nyetir mobil, kalau sering, pinter. Fatihah karena diulang-ulang ya pinter. Tapi belajar. Ya, Pak. Kalau nggak belajar, walaupun sering, ya alhamdulillahirobbil ngalamin terus kan, Pak. Seperti itu. Nah, ini saya sedikit cerita penting tentang Al-Fatihah ya, Pak. Al-Fatihah itu para jamaah berapa ayat, Pak? 7.
Ayat pertamanya apa? Kalau di Quran kita apa Pak? Yang sering dilihat di mushaf. Setahu saya di Indonesia itu tidak ada Al-Quran, walaupun mushaf Madinah ya, yang ayat pertamanya Alhamdulillah, semuanya Bismillah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, beda dengan Anas tuh. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, dicek aja kalau nanti pulang mushaf Al-Qur'annya ya Pak. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuhnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 tuh para jamaah. Sehingga kalau ditanya, kalau Al-Fatihahnya ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, jadi berapa ayat? Dihitung jadinya berapa Pak? 6. Kenapa kemudian tidak 7 ayat? Karena dia nggak tahu ayat ke-6-nya di mana. Coba ya Tad, saya cari di Quran, punya Quran banyak, mushaf maksud saya Quran itu. Isinya ya nggak tahu ayat ke-6-nya di mana. Maka jadilah keyakinan ayat pertamanya apa? Bismillah. Seperti itu. Nah, secara syar'i ada riwayat mutawatir yang ayat ke-6-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya kalau punya mushaf Quran ya Pak, di situ kalau bisa dikasih tanda buletan ayat 6. Siapa tahu nemu orang baca Fatihah enggak baca Bismillah. Karena Fatihah itu wajib 7 ayat. Nama lainnya As-Sab'ul Masani. Seperti itu. Kalau 6 berarti Fatihahnya apa? Kurang. Kalau kurang berarti ngurangi rukun apa Pak hukumnya? Batal salatnya. Husnudzon tuh para jamaah, enggak, bacanya pelan. Kalau baca pelan tuh gini para jamaah, habis takbir tuh ya, habis takbir sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu baca pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau gayanya gini, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, baca bismillahnya kapan Pak? Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung kayak gitu. Maka dipastikan nggak baca apa? Bismillah. Nah, kenapa saya ceritakan pentingnya Pak? Karena solusinya 2 bagi orang yang tahunya Bismillah ayat pertama. 1, harus tahu ya Pak, bahwa ada riwayat lain dalam bacaan Quran yang ayat pertamanya Alhamdulillah. Ya, isinya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ ayat. Baru ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pakai tanpa bismillah ini kalau di fikih mazhab Imam Abu Hanifah sama mazhab Imam Malik. Sehingga kita misalnya Pak, yakinnya bismillah ayat pertama, karena di Quran kita ayat pertamanya apa? Bismillah. Solusinya cuma 2. 1, niat dalam hati saya ikut mazhabnya Imam Abu
Hanifah. Sebab imamnya nggak baca bismillah. Seperti itu. Kalau tidak ada niat pindah mazhab, itu main-main dalam sholatnya. Karena keyakinan dia Fatihah itu ada bismillahnya, imamnya nggak baca bismillah, punya keyakinan imamnya batal. Seperti itu. Sehingga kalau pengen ikut sah, makmumnya harus niat pindah mazhab saat sholat, ngikuti mazhab imamnya. Atau cara yang kedua, yaitu memisahkan diri karena di keyakinan dia imamnya sudah batal. Dua cara ini wajib dilakukan bagi orang yang taunya bismillah ayat pertama. Ketika mendapati imam tidak baca bismillah. Kalau tidak diilmui, dilakukan enggak dua cara itu, Pak? Enggak, sholat aja. Bahasanya apa? Yang penting sholat. Nah, itu pentingnya ilmu para jamaah. Nah, sudah Fatihah ya Pak dibaca. Makanya sedikit, kalau bisa disunnahkan ya Pak, itu disepakati. Kalau misalkan bismillahnya ayat pertama, baik terbaca sir atau jahar, ayat terakhirnya tuh jangan diputus. Jadi langsung tuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa jangan diputus? Biar 7 nafas. Wajib enggak? Enggak sih, tapi ngasih tahu makmum. Saya baca sudah 7 ayat loh. Bukan 8 ayat. Sebab kalau berhentinya di siratal ladzina an'amta 'alaihim, napasnya jadi 8, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nafas lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi berapa? 8. Sehingga ayat terakhirnya sunnah langsung, biar 7 nafas. Bagaimana kalau nafasnya nggak kuat? Ya di waqaf darurat namanya, di darurat waqaf, biar ibtida'nya ngulang, sehingga berhentinya bukan di situ. Kalau kehabisan nafas, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, baru nafas, karena nggak kuat. Nanti ibtida'nya, pengulangannya dari ghairil maghdubi, untuk menunjukkan itu satu ayat. Seperti itu. Tapi kalau mulainya dari alhamdulillahi rabbil alamin, tidak baca bismillah, disunnahkan berhenti di ayat ke-6. Jangan langsung. Untuk menunjukkan nama lain surat Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Akhir ayat itu kan waqaf, nafas. Sehingga khusus surah Al-Fatihah sunnah 7 kali waqaf, berhenti di akhir ayat. Tidak wajib sih, tapi untuk mengukuhkan keyakinan makmum bahwa Fatihahnya berapa? 7 ayat. Mudah-mudahan dipahami. Pusing apa enggak, Pak?
Kalau mulainya alhamdulillahirabbil alamin, siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti, gitu maksudnya. Tapi kalau mulainya bismillahirrahmanirrahim, siratal ladzina an'amta alaihim, langsung sampai waladhdallin, gitu. Kalau nafasnya kurang, berhentinya di ghairil maghdubi alaihim, baru diulang lagi. Namanya 7 kali nafas. Seperti itu. Nemunya di kitab tafsir? Enggak, Pak. Adanya di kitab fikih. Baik. Lalu kemudian kata Rasul, sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Bapak ruku ya sampai tumaknina. Sehingga tumaknina apa, Pak? Wajib. Nggak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, nggak apa-apa. Saya belum hafal subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirlinya misalkan. Tapi itu bisa sambil baca kayak gitu, seperti itu. Ya nggak apa-apa. Karena yang terpenting apa? Rukunya serta tumakninahnya. Pas mau ruku nggak baca takbir, ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting apa? Rukunya di situ. Terus iktidalnya, tidak baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, tidak masalah. Yang penting berdirinya tegak, tumaknina, jangan sampai baru begini sami Allah. Nah, belum tegak sudah berdiri. Biasanya sih sholat sunnah, Pak, diliatin beberapa orang tuh begitu. Terus habis iktidal sujud. Habis sujud duduk di antara 2 sujud. Habis itu sujud lagi. Kata Rasul, lakukan ya di setiap rakaat. Itu yang wajib-wajib para jamaah. Nanti nambahnya di riwayat lain sudah pernah kita belajar kan, apa? Tasahud. Bahwa dulu tasahud itu nggak wajib. Lalu kemudian orang mengucapkan assalamu ala Allah, dimarahin Rasulullah sama Rasulullah, nggak boleh bilang assalamu ala Allah. Tasahud itu ya, lalu diwajibkan tasahud. Tapi tasahud akhir. Terus orang nanya ke Rasulullah, tasahud kami tahu ya Rasul, kalau sholawatnya gimana? Diajarinlah sholawat Ibrahimiyah, sehingga sholawat wajib. Boleh enggak pas baca sholawat Ibrahimiyah sambil berdiri? Enggak boleh, harus duduk, sehingga duduknya wajib. Boleh enggak salamnya sambil berdiri? Enggak boleh, harus duduk, kecuali sholat jenazah. Maka duduk saat salam jadi wajib. Itu rukun-rukun sholat. Kalau rukun sholatnya ada yang salah dilakukan dengan sengaja, atau ada yang kurang dilakukan dengan sengaja, maka sepakat sholatnya batal. Dari mana? Dari Rasul suruh ulang sholatnya. Kata Rasul, ulangi, Bapak tidak sah sholatnya. Seperti itu. Itu namanya rukun-rukun sholat. Sehingga hasil fikihnya, siapa yang nambahi gerakan, kalau gerakan kayak gini kan sunnah ya Pak, sedekap juga sunnah. Yang wajib berdiri, ruku, duduk, sama sujud. Nambahi gerakan, ngurangi rukun, dilakukan dengan sengaja, sepakat seluruh ulama, sholatnya batal. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ditinggalkan rukunnya karena lupa, tapi yang ditinggalin
rukun. Wallahu a'lam. Cukup dulu kali ya para jamaah. Bulan depan silahkan Pak, barangkali ada yang didiskusikan, kalau ada yang perlu ditanyakan. Oh iya, baik. Baik. Para jamaah, jadi dalam sholat tuh ada namanya doa-doa, Pak. Seperti itu. Salah satu yang masyhur adalah amin setelah surah Al-Fatihah. Ada banyak riwayat Rasulullah selalu membaca amin setelah Al-Fatihah. Juga ada riwayat Rasulullah nyuruh makmum ketika imam setelah Fatihah ikut amin. Wa idza qalal imam waladdallin faqulu amin. Ada riwayat lagi para jamaah sahih yang aminnya bareng dengan malaikat. Kapan aminnya bareng dengan malaikat itu? Saat aminnya bareng dengan imam. Imamnya baca amin, makmumnya baca amin. Apa kata Rasul? Dosanya di masa lalu diampuni. Sehingga amin itu ngikuti Fatihah walaupun bukan Fatihah. Kalau Fatihahnya jahar keras, aminnya keras. Kalau Fatihahnya sir, aminnya sir. Seperti itu. Tapi kalau tidak baca amin, sah nggak Fatihahnya? Ya sah, karena amin bukan bagian daripada Al-Fatihah. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahu akbar, ya boleh Pak. Kok nggak baca amin, nggak baca surat? Kan yang wajib cuman baca Al-Fatihah. Tapi kalau yang salah Fatihahnya, ada gini Pak, karena keblibet-blibet, tahu keblibet-blibet ya Pak? Harusnya iya kana budu, jadinya iya kana dubu. Iya kana dubu wa iya kana stain. Ya gimana itu mau sah sholatnya? Harusnya an'amta, am'amta. Seperti itu. Nah, ini kan masalah. Seperti itu. Harusnya ihdinas sirata atau sirata atau zirata, ada riwayatnya semuanya. Tapi pakai shin tuh, ihdinas sirata. Ya gimana sah sholatnya? Seperti itu. Nah, sehingga kemudian ya, para jamaah dalam qiraah yang penting Fatihahnya. Aminnya bukan bagian daripada Al-Fatihah. Bismillah tergantung ikut qiraah siapa. Tapi problem itu Pak, kamu emang baca Fatihahnya qiraah riwayat siapa? Riwayat Hafs. Kok nggak baca Bismillah? Seperti itu. Ikut-ikutan, itu masalah sholatnya. Berarti dia melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya Fatihahnya nggak pakai Bismillah, ya dicari dulu itu qiraahnya siapa.
biar dia tahu kalau yang dia lakukan tuh ikut imam ini sampai ke Rasulullah. Kan kadang kita problemnya ikutan seperti itu. Sudah kayak gitu ngaku paling sunnah Nabi lagi Pak, kan itu problem. Ilmu aja nggak ada, ngaku paling sunnah. Di situ ya para jamaah. Nah, kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dipastikan bukan Fatihah dan juga bukan Al-Qur'an. Tapi sunnah tiap kali mau baca Al-Qur'an. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, fa iza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nanti kalau mau baca Quran, baca isti'adzah dulu ya, kata Allah, seperti itu. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan Al-Fatihah, juga bukan ayat Al-Qur'an. Enggak ada ayat Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau bismillah ya Pak, walaupun orang meyakini bismillah itu bukan Fatihah, tapi ada kalimat bismillah itu di surah An-Naml kalau nggak salah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran kalau bismillah. Seperti itu. Baik, cukup ya Ustaz. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Silahkan. Apa nilainya yang sama imam sama yang jauh dari imam Pak? Kurang paham. Imam langsung nyambung Pak. Oh ya, baik. Ada jeda dari imam. Baik. Takbiratul ihram ya, para jamaah dalam bab sholat berjamaah. Di hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya, kalau ngikut tuh bukan membersamai tapi di belakang, itu namanya ngikut. Makanya lanjutan hadisnya fa iza kabbaro fakabbiru. Kalau imam mengucapkan Allahu Akbar, baru kamu ucapkan Allahu Akbar. Jadi setelah selesai imam mengucapkan takbir. Pertanyaannya, boleh nyambung apa boleh jeda? Boleh dua-duanya. Yang penting jangan imam belum selesai sudah takbir, imamnya baru Allah, makmumnya Allah, itu batal. Tunggu dulu imamnya Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Tapi biasanya anak-anak ya Pak, anak-anak itu kan belum waladhdallin sudah amin, bukan seperti itu anak-anak. Seperti itu. Imamnya belum berdiri, anak-anak sudah berdiri itu Pak. Imamnya baru mau sujud tuh, baru mau sujud, mau dari sujud mau berdiri, anak-anaknya sudah berdiri duluan tuh Pak. Ya bapak-bapaknya juga kadang ada yang kayak gitu, seperti itu. Makanya saya pribadi tuh bukan tidak sunnah duduk istirahat ya Pak, tapi saya jarang kalau jadi imam duduk istirahat, bahkan hampir enggak lah, seperti itu. Kalau sholat sendirian sih duduk istirahat. Kenapa? Banyak yang duluin kalau duduk istirahat.
Saya masih duduk, makmumnya udah berdiri itu Pak. Itu problemnya. Sehingga ya sudahlah, dari sujud Allahu Akbar. Sehingga saya ucapin takbir sudah berdiri itu, makmumnya baru gerak dari sujud. Seperti, tapi ada makmum yang buru-buru juga kan, baru Allah mau berdiri sudah gerak nih. Ya fenomena masyarakat seperti itu. Baik, jadi nah tapi ada satu lagi, kalau sudah Fatihah baru takbir namanya makmum masbuk, walaupun berdirinya di depan. Seperti itu. Jadi misalnya sudah berdiri di belakang imam nih, seperti itu. Terus imamnya Allahu Akbar, dia benerin peci dulu. Pas baru mau Allah, imamnya baca Fatihah. Berarti status dia apa? Masbuk. Walaupun salamnya bareng imam, tapi pahalanya bukan pahala orang yang berjamaah bareng imam dari takbiratul ihram, sebab dia sudah ketinggalan. Seperti itu. Sholat berjamaah yang istimewa itu kan yang apa? Yang dari takbir sampai salam bersama imam, ikuti. Seperti itu. Makanya imamnya juga nyiapin dulu kan, sawu sufufakum, siap ya, udah lurus baris, seperti itu. Salat berjamaah, sehingga imamnya Allahu Akbar, terus kemudian langsung Allahu Akbar. Zaman dulu ya Pak, ini cerita penting tapi ada sahabat Nabi yang kalau sholat hadirnya mau tasyahud akhir. Itu riwayatnya sahih. Ditanya, kenapa Pak kok hadirnya belakangan terus? Seperti itu. Jawab makmumnya apa Pak? Imamnya kelamaan. Saya nggak kuat ya Rasul. Jadi baca Fatihahnya lama, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Tapi pengen sholat berjamaah, sehingga datangnya belakangan tuh, mau salam. Seperti itu. Apa Pak yang dilakukan Rasulullah? Mukanya langsung merah, dikumpulin orang. Marah Rasul, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, khaffifin nas, ringankan beban orang. Idza amamta falyukhaffif, kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Kalau pengen panjang kata Rasul, sholat sendiri, jangan jadi imam. Itu marah beliau. Yang dimarahin berarti siapa? Imamnya, bukan makmumnya. Jangan bikin lari orang. Karena di makmum itu ada yang lemah, ada yang punya hajat, ada yang lagi sakit. Bisa enggak Pak? Ini pikiran saya ya, seperti itu. Kita jadi imam nyeleksi bisa enggak Pak? Saya jadi imam ya, yang buru-buru nggak usah sholat berjamaah di sini, di luar saja sana, bisa nggak Pak? Nggak bisa, kita itu nggak bisa nyeleksi makmum tuh. Seperti itu. Maka kalau pengen sholatnya panjang, jadilah sholatlah ketika sholat sunnah sendirian. Kalau jadi imam nggak usah panjang-panjang. Ya, Pak, zolimi orang. Seperti itu. Kenapa zolimi orang? Karena ada orang pengen sholat berjamaah sambil duduk di kursi.
Seperti itu. Kan dia sudah duduk, kata yang duduknya, saya walaupun duduk kalau kelamaan pegel duduknya. Maka jangan panjang-panjang. Ruku ya umum saja, sujud ya umum saja, ya umumnya lah. Misalnya baca 3 kali, minim. Kalau bahasa fikih itu minimal sunnah. Tapi ya jangan 1 kali banget juga, jangan cepet-cepet banget. Misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allahu akbar, itu kan normal, Pak. Tapi kalau subhana rabbiyal azim udah 3 kali subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, terus kemudian Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu fa sa'alaka sami, nanti orang rukunya capek. Seperti itu adab jadi imam. Buktinya apa? Rasul murka sama imam yang sholatnya lama. Kalau pengajian kayak gini kan lama, tinggal pulang, Pak, izin kayak gitu kan, seperti itu. Tapi kalau sholat dia mufaroqah, sholat sendirian, takut nggak enak, udah kayak gitu hilang pahala jamaahnya, macam-macam lah. Sehingga adab sholat berjamaah itu takhfif, ringan. Bagaimana kalau qiyamul lail? Sama, Pak, ringan. Kalau pengen panjang, qiyamul lailnya sendirian. Qiyamul lail imamnya lama tuh, enak sih suaranya, makmumnya ngantuk semua. Seperti itu. Ada yang ini. Nah itu kan problem ya, Pak, seperti itu. Nah, sholat yang paling afdol itu yang panjang, bacaannya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, istimewa. Tapi dengan catatan apa? Tidak berjamaah. Sama, sholat paling istimewa itu di mana, Pak? Di rumah. Kecuali sholat fardu kan kayak gitu. Jadi kalau nanya sholat sunnah afdolnya di masjid apa di rumah, ya jawabnya di rumah. Biar tidak kelihatan ahli sholat, Pak. Seperti itu kata DKM-nya, di masjid aja biar rame masjidnya. Ya itu kan alasan DKM ya, Pak. Memang tujuannya memakmurkan masjid, sehingga dibuatlah banyak kegiatan seperti itu. Tapi aslinya sholat itu kan afdolnya di mana? Di rumah. Ya, afdolus sholat kata Rasul itu fil bait illal maktubah, kecuali sholat wajib. Afdolnya sholat panjang kecuali jadi imam. Seperti itu. Baik, cukup ya para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, satu lagi silahkan. Ketika imam mengucapkan takbiratul ihram, makmum juga takbiratul ihram. Kemudian imam itu membatalkan takbir lagi. Terus makmumnya gimana Pak Imam? Pak Ustaz, apakah baik para jamaah. Membatalkan? Nah, ini penting ya, Pak. Ada salah satu yang jadi nanti di sini para jamaah ya. Ini sepakat, Pak, para ulama kalau rukun yang ditinggalkan itu sebenarnya sih agak panjang ya ini. Kalau rukun yang ditinggalkan itu niat atau takbiratul ihram, itu tidak bisa kembali. Ini kan membahas bahwa kalau rukunnya itu ketinggalan, orang tuh sholat balik lagi. Misalnya lupa sujud ya, Pak. Misalnya lupa sujud, ya gitu, seperti itu. Ternyata dia baru sujud sekali sudah berdiri, makmumnya subhanallah kan.
Maka apa yang dilakukan imam? Turun lagi, duduk di antara dua sujud, tidak boleh lanjut seperti itu, turun lagi tuh. Nah, kecuali yang ditinggalkan apa? Niat. Kan ada orang ngelamun tuh Pak, saya contohin gini, kalau orang khusyuk ya hadir hatinya, Allahu Akbar, di hati itu ya Allah, saya niat sholat subuh jadi imam. Tapi kalau gini, Allahu Akbar, di mana itu Pak hadir niatnya? Seperti itu, cepat seperti itu tuh, menghadirkan hatinya gimana? Sehingga orang-orang yang sholatnya ngelamun itu, Allahu Akbar, baru begitu, oh belum niat. Kalau yang ditinggalkan niat, sholatnya apa? Batal, sehingga dia lepas lagi, takbir lagi, gitu tuh. Cuman kadang karena malu lanjut aja, ya batal nanti sholatnya. Tapi makmum kan nggak tahu. Seperti itu. Jadi kalau imamnya takbir lagi harus diapresiasi Pak, berarti dia jujur. Ada yang batal dalam sholatnya. Terus kitanya gimana sudah takbir? Ya imamnya batal, ngulang lagi sama kan ngikut imam. Terus tiba-tiba habis takbir lagi, sering batalnya tuh. Kalau kayak gitu namanya was-was. Seperti itu. Kalau was-was, laporin ke ketua DKM-nya, Pak DKM, itu imamnya tadi takbir sampai 3 kali, jangan itu deh imamnya. Orang sholat aja was-was kayak gitu, seperti itu. Tapi kalau sekali kan kadang namanya orang lupa, Pak. Seperti itu, tiba-tiba dari rumah dimarahin istrinya Pak, sholat ngeblank kan, seperti itu. Makanya saya sering cerita tuh, kalau di rumah habis dimarahin istrinya jangan jadi imam, nanti sujud sahwi Pak, pikirannya tapi Qur'annya bagus, sholatnya bagus, walaupun sholatnya bagus, sebab pikirannya lagi kacau. Ustadz silahkan jadi imam, nggak saya dulu deh, saya di rumah lagi dimarahin istri kayak gitu misalnya ya. Silahkan yang lain. Sebab sholat itu butuh konsentrasi, khusyuk namanya konsentrasi itu. Seperti itu. Itu sekali apa 2 kali Pak takbirnya? 2 kali. Ya berarti salahnya sekali ya. Salah sekali ulang lagi. Habis itu takbir lagi enggak? Sampai 3 kali berarti. Wah jangan gitu Pak, jangan jadi imam kalau kayak gitu. Wah. Ya walaupun tokoh ya Pak, seperti itu. Tokoh iya, tokoh kelontong. Yang kayak gitu sebaiknya sadar diri ya Pak. Jangan jadi imam seperti itu. Terus di sini Pak. Enggak, oh ya udah aman. Kalau misalnya ini sebaiknya lapor ke ketua DKM biar dia ngisi pengajian saja, ngisi taklim, jangan jadi imam. Kalau beliaunya nggak sadar diri, tapi harusnya sih beliau sadar diri. Kalau dia anggota DKM, ketua DKM lah. Ketua DKM-nya yang nanti pas masa periode ganti, Pak. Karena kenapa ganti ya para jamaah? Yang punya kuasa tuh ketua DKM, Pak.
Problemnya ketua DKM selamanya kok bisa kayak yang punya aja. Masjid kan milik Allah. Sehingga masjid itu tidak ada yang punya, Pak. Adanya yang ngurus. Kalau sudah salah jadi ketua DKM, jadi imam, terus selama-lamanya seumur hidup, wah itu musibah. Seperti itu. Ngomong baik-baik, datang seperti itu, bawa gula, bawa teh, bawa sembako, kan seperti itu. Mau apa? Ini Pak Ustadz mau silaturahim. Juga alhamdulillah saya ada sedikit rezeki, dikasihlah 3 juta misalnya. Terus Pak Ustadz boleh nggak saya usul imamnya regenerasi ganti saja, kayak seperti itu. Kalau sudah dikasih itu kayaknya boleh deh Pak, kayaknya. Karena mau bilang nggak boleh nggak enakan, dikasih dulu kan seperti itu. Baik, cukup ya Pak. Wallahu a'lam. Itu bercandaan para jamaah. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.